Salam jumpa lagi dalam Renungan Singkat Minggu Biasa ke-24 tahun C. Perikop yang kita renungkan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudari, karena dalam perikop ini ada 3 perumpamaan yang cukup panjang, maka pada kesempatan ini saya akan membacakan 2 perumpamaan pertama. Mari kita dengarkan bersama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan domba itu di atas bahu dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, melalui 2 perumpamaan tadi, yakni tentang seorang gembala yang memiliki domba 100 ekor dan seekornya hilang dan ia pergi mencarinya, dan kemudian seorang perempuan yang kehilangan dirhamnya, menunjukkan kepada kita sekalian tentang belas kasih Tuhan dan inisiatifnya untuk mengembalikan semua orang berdosa kepada persekutuan dengan Dia sebagai anggota keluarga kerajaannya. Ada sukacita besar di surga apabila seorang berdosa yang bertobat, dan juga hendaknya menjadi sukacita komunitas umat beriman. Sebagaimana dikisahkan dalam perumpamaan tadi, bahwa setelah sang gembala menemukan domba yang hilang, atau perempuan itu menemukan dirhamnya yang hilang, ia memanggil para sahabatnya dan tetangga-tetangganya untuk bersukacita bersama dia. Apa artinya bagi kita semua saudara-saudari terkasih? Kita menyadari bahwa Allah itu berbelas kasih kepada semua orang. Kalau Allah berbelas kasih kepada semua orang, maka hendaknya kita juga berbelas kasih kepada setiap orang, karena Tuhan yang telah lebih dahulu berbelas kasih kepada kita mengundang kita untuk berbelas kasih seperti Dia berbelas kasih kepada semua orang. Karena itu kita hendaknya tidak berupaya untuk menghindari atau menjauhkan orang berdosa, tetapi membantu orang berdosa untuk bertobat. Bahkan kita bisa seperti Musa, mendoakan, memohon belas kasih Tuhan untuk orang-orang Israel supaya mereka diampuni dosanya. Maka demikianlah hendaknya kita di hadapan orang-orang yang telah menyimpang dari jalan Tuhan. Kita hendaknya berupaya mendekati, membantu dan menolong, dan pertolongan yang paling utama adalah mendoakannya supaya Allah berbelas kasih sehingga
Orang-orang berdosa yang telah menyimpang dari jalan Tuhan diterima kembali oleh Allah, mendapat pengampunan, dan menjadi bagian dari komunitas keluarga kerajaan Allah. Dan inilah tugas perutusan kita semua sebagai murid-murid Kristus, mewartakan belas kasih, membantu dan menolong setiap orang supaya bersama-sama mengalami keselamatan. Saudara-saudari terkasih, memang selalu ada kecenderungan dalam hidup bersama bahwa orang-orang berdosa dijauhkan. Maka sikap-sikap seperti orang Farisi ini hendaknya kita tinggalkan. Kita berupaya meneladani sikap Yesus sendiri, Sang Gembala utama. Tuhan memberkati.